Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita belajar tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan panas di sekitar kita. Pembelajaran 5 untuk kelas 5 SD. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita lanjut pembelajarannya ya, yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui jet perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Contoh perpindahan kalor secara radiasi. Amati ya gambarnya anak-anak ya. Ini ada gambar mereka sedang memanaskan tangan di api unggun atau badan terasa panas di dekat api unggun ya. Ini adalah contohnya badan terasa panas di dekat api unggun. Ini ialah kalor secara radiasi. Adapun contoh perpindahan kalor secara radiasi itu contohnya juga ya, yaitu pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Contoh selanjutnya yaitu meneteskan telur unggas dengan lampu. Itu ialah contoh perpindahan kalor secara radiasi. Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan karena hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Sebaiknya pada malam hari orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang menggunakan baju putih. Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Ini kita jawab sama-sama ya anak-anak ya. Soalnya yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Yaitu radiasi adalah proses perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Ada soal yang kedua, yaitu apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Perbedaannya adalah jika perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sebaliknya jika perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara berupa zat cair atau gas. Adapun soal yang ketiga, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Perbedaannya adalah perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan perpindahan panas secara konduksi memerlukan zat perantara berupa zat padat. Adapun soal yang keempat, yaitu kita jawab sama-sama ya. Jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Yaitu yang pertama, panas matahari sampai ke bumi. Adapun yang kedua, badan terasa panas dekat api unggun. Adapun yang ketiga, meneteskan telur dengan lampu. Itu ialah contoh dari perpindahan panas secara radiasi anak-anak ya. Nah, ini kita mengenal tari pendet dari Bali. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral udalan di
cara yang disebut dengan memendet atau mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan teknik Siddhakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bukur, sesajen, dan bunga. Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari pendet ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Wayan Brata memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang. Beliau juga menambahkan penari pendet menjadi 5 orang. Setahun kemudian, Wayan Brata dan kawan-kawan menyajikan tarian pendet massal yang ditarikan oleh 800 orang penari untuk ditampilkan di Jakarta dalam acara pembukaan Asian Games. Kemudian pada tahun 1967, koreografi tari pendet Madiren Wayam Randy mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Selain pendet, beliau juga mengajarkan dan melestarikan tari Bali lainnya kepada keluarganya maupun lingkungan di luar keluarganya. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kahyangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bukur yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tari Bali lainnya. Tari pendet hanya digunakan pola lantai berbentuk S pada lantai lurus dan pula menghadap ke samping kanan dan kiri, seperti halnya tarian tradisional kebanyakan. Pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus, tidak seperti tari budaya dari Yogyakarta yang memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Nah, ini hasil atau hal penting dari paragraf bacaan yang kita baca tadi ya. Pertama, hal pentingnya dari bacaan paragraf pertama, tari pendet salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Akhirnya tari pendet berawal dari ritual sakral udalan di pura. Adapun hal penting di paragraf kedua itu, tari pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Pada tahun 1961, Wayan Brata memodifikasi tari pendet menjadi yang sering kita saksikan sekarang. Adapun hal penting dari paragraf bacaan tersebut, adapun yang ketiga yaitu tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kahyangan yang turun ke bumi. Setiap penari membawa sesaji berupa bukur, di dalamnya terdapat bunga yang akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Adapun hal penting di paragraf bacaan yang keempat yaitu tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk F, pola lantai lurus dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus. Sekian, sampai di sini dulu ya anak-anak pembelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.